Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 461, Masih Membunuh Tanpa Pandang Bulu, 5. Emi Rui, kamu terlalu berlebihan. Siapa bilang aku yang paling lemah? Pria bernama Karen sangat marah. Empat lainnya menatapnya dengan menilai, membuatnya tidak bisa berkata-kata. Ambil kesempatan. Lagi pula, jika Anda melewatkan kesempatan ini, Anda mungkin kehilangan satu-satunya kesempatan untuk menang. Wanita berambut keriting, Ayasa, tersenyum. Dua pria lainnya juga tersenyum dan mengangguk. Kalau begitu mari kita serahkan kesempatan baik ini kepada saudara Karen. Aku persen, tanda pagar persen aku akan pergi kalau begitu. Saya juga ingin melihat 5 balapan tuan, kata Karen. Di sisi Minghua, pemuda bernama Karen dengan cepat berjalan keluar. Di sisi lain, Si Yu langsung tak berdaya saat melihat lawannya bukanlah Emi Rui. Ada 1 dari 5 peluang yang hilang. Lupakan saja, karena dia bukan target lawan, dia harus mengirim hewan peliharaan lain untuk bertarung terlebih dahulu untuk menghindari pemborosan energi Citong. Karen Minghua. Setelah pemuda berambut keriting itu naik ke atas panggung, dia menyapa Si Yu. Karen. Saat Karen keluar lebih dulu, dua legenda Minghua mengangguk. Mereka juga tahu bahwa Karen adalah yang terlemah di antara sedikit dari mereka. Namun, bahkan jika dia adalah yang terlemah di antara sedikit, dia masih seorang jenius super yang berada di peringkat 10 besar Beastamers di bawah usia 30 tahun. Seharusnya tidak menjadi masalah untuk berurusan dengan Beastamer level 5 dengan bakat telepati, kan? Bahkan jika ras hewan peliharaan pihak lain sangat tinggi. Nak, kamu bisa melakukannya. Di antara penonton Minghua, beberapa penjinak binatang Minghua bersorak untuk Karen. Meskipun ratusan penonton Donghuang mungkin tidak mengenal Si Yu, dengan reputasi Si Yu, mereka semua masih mengenal Si Yu, bintang super baru yang baru saja mengungkapkan bakatnya di Liga Nasional. Mereka segera menunggu penampilan Si Yu. Raja Iblis Besar dari Liga Nasional akhirnya berhenti melawan Piala Bayi dan datang untuk melawan jenius super yang berada di peringkat 10 besar Minghua. Bisakah dia menang? Xia Qingwei berkata dengan gugup. Dia jelas berharap Si Yu, yang telah menyiksanya ribuan kali, bisa menang. Saya tidak tahu, Dr. Zuo menggelengkan kepalanya. Kedua belah pihak sudah siap. Pada saat ini, Presiden Xia sudah berada di atas. Hakim paruh waktu berbicara perlahan dan memajukan proses pertukaran. Saat dia berbicara, di arena, ekspresi Si Yu dan Karen langsung berubah serius. Mereka fokus dan bersiap untuk memanggil hewan peliharaan mereka. Pertarungan mulai. Ledakan. Saat Presiden Xia selesai berbicara, dengan ledakan, angin kencang melolong. Sebuah arai pemanggilan ungu dan biru besar muncul di bawah kaki Karen dan Si Yu. Pada saat yang sama, sosok dua hewan peliharaan langsung muncul di depan mereka pada susunan pemanggilan. Mengaum. Pada arai pemanggilan ungu adalah binatang besar yang tingginya lebih dari 4 meter. Itu memiliki tubuh peledak seperti baja, memegang kapak besar yang berisi tekstur batu emas, dan memiliki sepasang tanduk banteng emas melengkung. Aura raja tanpa sadar menyebar, mengguncang tanah sampai lapisan debu beterbangan ke segala arah. Di sisi Si Yu, disertai dengan kilatan petir biru, adalah binatang pemakan besi yang tingginya lebih dari 1 meter. Itu berdiri secara alami, seluruh tubuhnya tertutup jalinan hitam dan putih. Pencegahannya ditunjukkan, dan ia memiliki mata biru. Hah! Pada saat ini, ketika kedua hewan peliharaan itu saling berhadapan, suasana hati Si Yu dan Eleven sedikit berbeda. Kurang dari nama lebih besar dari Raja Banteng Besi. Atribut, logam. Level ras, Raja tingkat tinggi. Tingkat pertumbuhan, tingkat Raja. Poin energi, 2,7 juta. Orang ini, bukankah ras ini dekat dengan Raja Binatang Buas berkepala sapi dari Master Kujie? Sapi kecil, kamu di sini lagi. Mengaum. Raja Banteng Besi sangat mendominasi. Itu membuat kapak besar itu jatuh secara alami dan melihat titik besar di seberang mereka dengan bingung. Karen juga sangat diam. Ini adalah ras tuan. Ras tuan tampak seperti ini. Tidak hanya mereka bingung, tetapi para kontestan dan penonton Minghua juga cukup bingung. Lagi pula, mereka hanya berada di Donghuang untuk waktu yang singkat dan tidak dapat terhubung ke internet. Mereka tidak menerima banyak informasi sama sekali. Atau lebih tepatnya,
Aktivitas pertukaran semacam ini adalah proses menerima informasi. Sekarang, mereka bersiap untuk menerima informasi. Binatang pemakan besi transenden tingkat menengah. Ini adalah hewan peliharaan unik Dong Huang. Seorang penonton Ming Hua mengenali ras Eleven dan bertanya dengan bingung. Tidak peduli ras apa itu, pada saat ini, pertempuran akan segera dimulai. Tidak ada waktu bagi kedua kontestan untuk bereaksi. Saat cahaya keemasan menyinari tubuh Raja Banteng Besi dan Karen, dengan ledakan, aura Raja Banteng Besi naik dengan mantap. Poin energi, 6.590.000. Mengaum. Raja Banteng Besi meraung dan mengangkat kapak perangnya. Retakan langsung muncul di tanah, dan sosoknya berubah menjadi kilatan emas. Itu tiba hampir seketika, dan kecepatannya sangat cepat. Keterampilan kecepatan elemen logam tingkat menengah yang sempurna, riak logam. Itu langsung tiba di samping Eleven dan mengayunkan kapak emasnya yang besar ke bawah. Kapak berlian raksasa, ledakan, cahaya keemasan yang menyilaukan memenuhi dunia. Di bawah cahaya keemasan, goresan emas muncul di bahan berkualitas tinggi di sekitarnya. Semua orang dari Dong Huang memusatkan perhatian mereka dan melihat ke arah binatang pemakan besi yang sedang diserang oleh Raja Banteng Besi. Jantung mereka berhenti berdetak. Namun, pada saat ini, sebuah suara terdengar. Orang ini bukan kartu trufmu, kan? Begitu suara itu jatuh, pemandangan yang membuat mata semua orang terbelalak muncul di arena. Binatang pemakan besi kecil setinggi 1 meter itu tidak menggunakan keterampilan apapun. Perlahan-lahan mengangkat telapak tangannya dengan kekuatan fisiknya dan benar-benar memblokir kapak besar baja yang jatuh. Kemudian, dengan ledakan, aliran udara di sekitarnya mendatangkan malapetaka seperti badai, tetapi binatang pemakan besi itu tidak bergerak sama sekali. Kapak besar yang jatuh bahkan berhenti di udara, tidak bisa jatuh sama sekali. Untuk sesaat, Raja Banteng Besi yang besar dan binatang pemakan besi kecil tampaknya telah membeku di tempat. Semua orang melebarkan mata mereka. Setelah murni menggunakan kekuatan fisiknya untuk menerima serangan lawan, Eleven perlahan mengangkat kepalanya dan melihat tatapan tak percaya Raja Banteng Besi. Hal yang sama tidak dapat dipercaya adalah Karen, 4 kontestan Ming Hua lainnya, dan penonton Ming Hua. Alasan kenapa mereka melebarkan mata mereka adalah karena serangan Raja Banteng Besi di bawah penguatan Karen sebenarnya dengan mudah diterima oleh makhluk yang berlawanan tanpa menggunakan skill apapun. Bagaimana ini mungkin? Karen berteriak hampir seketika. Bahkan jika Raja Banteng Besi ini hanya hewan peliharaan terkuat ketiga di timnya, itu hanya diperkuat oleh sumber daya level 8. Keterampilan supernya mendekati tingkat ahli, dan keterampilan tingkat rendahnya semuanya di atas tingkat sempurna. Setelah menguat, itu adalah raja yang kuat dengan hampir 7 juta poin energi. Dia melebarkan matanya dan melihat serangan yang dengan mudah diterima oleh binatang pemakan besi. Pupil matanya mengerut bingung. Beastamers yang menonton pertempuran juga tidak bisa mengerti. Ledakan. Ekspresi Iron Bull King sangat ganas saat meledak dengan skill Super Diamond Body. Tubuhnya meningkat lagi, dan kekuatan fisiknya terus meningkat. Namun, binatang pemakan besi di seberangnya masih tidak bergerak sama sekali. Pada saat ini, Karen benar-benar terpana. Pada saat berikutnya, seluruh telapak tangan binatang pemakan besi menyebar dan melapisi lapisan zat hitam. Itu dengan lembut mengangkatnya. Kemudian, binatang pemakan besi mengangkat tubuh raksasa banteng yang mengeras. Kemudian, dengan ayunan dan ledakan, Raja Banteng Besi terbang lagi seperti kilatan emas di bawah rotasi kekuatan besar itu. Itu menabrak dinding pelindung arena dengan tatapan panik. Retakan. Sebuah retakan muncul di dinding. Seluruh tubuh Raja Banteng Besi sepertinya telah ditembus oleh gelombang kejut yang tak terlihat. Pupilnya langsung memutih, dan muntah sebelum meluncur ke bawah dinding. Pada saat ini, bahkan orang-orang Dong Huang sendiri, seperti Presiden Xia, Direktur Zhong, Raja Surgawi Zhou, Zheng Hai, dan yang lainnya, memandang binatang pemakan besi ini dengan sangat terkejut. Astaga, apa yang terjadi barusan? Raja Banteng Besi langsung dibunuh oleh skill tingkat rendah. Mereka bisa merasakan bahwa Raja Banteng Besi jelas tidak lemah. Setelah menguat, tingkat energinya pasti melebihi 5 juta, dan fisiknya sangat kuat. Namun, meski begitu, itu dibunuh secara insta. Dan itu adalah keterampilan tingkat rendah. Astaga, tidak mungkin. Ini bukan Liga Nasional lagi.
Pihak lain adalah seorang jenius super yang berada di peringkat 10 besar Minghua. Bagaimana mungkin Siyu masih membunuh secara acak? Itu dia, Siyu bergumam dalam hatinya, kontestan Minghua memang lemah. Seharusnya bukan kartu truf, kan? Ini bahkan lebih rendah dari bintang laut setan Jenderal Xiaoqin. Pada saat ini, Eleven juga menggoyangkan lengannya di arena. Tulang besi bertulang dan besi temperet sangat berguna. Dengan peningkatan kedua pasif fisik ini, pengerasan skill tingkat rendah bisa langsung membunuh lawan. Lagi, itu menatap lawannya dengan galak, dan Chulen langsung terkejut. Tidak, ini jelas bukan ras penguasa. Ini benar-benar ras mythical. Bab 462, 11. Siapa yang kelelahan? 1. Ada apa dengan hewan peliharaan itu? Saat Raja Banteng Besi dikalahkan dengan mudah oleh lawannya, keempat rekan satu timnya tiba-tiba berdiri. Di peron, dua legenda, Minghua, juga terkejut. Mereka memandang Presiden Xia dan Direktur Zong. Mereka tahu kekuatan Karen, dan mereka juga tahu kekuatan Raja Banteng Besi. Jika lawan meletus dengan keterampilan super yang sangat kuat dan menang, mereka tidak akan merasakan apa-apa. Namun, melawan skill unik dengan kekuatan fisiknya sendiri dan membuat musuh terbang seperti air minum, apakah ini sesuatu yang bisa dilakukan oleh anak beruang yang tingginya lebih dari 1 meter? Bahkan Raja Naga Berlian dari ras mitos semu tidak dapat memiliki kekuatan fisik seperti itu, kan? Apakah dia benar-benar hanya peringkat 22? Kata Vi bertanya-tanya. Kemarin, dia masih menganalisis dengan 5 kontestan bahwa tidak perlu peduli dengan Siyu. Yang paling penting adalah Zheng Hai dan Zhou Yun, tetapi siapa yang tahu bahwa Siyu sangat kuat? Bahkan jika itu adalah legenda semu dalam profesi yang sama, dia harus menggunakan bakat untuk mengalahkan Raja Banteng Besi dengan mudah. Adapun Siyu, tidak hanya bakat menjinakkan binatangnya yang bisa diabaikan, dia hanya menggunakan keterampilan tingkat rendah. Ini terlalu konyol. Memang 22, tetapi peringkat ini juga terkait dengan fakta bahwa dia hampir tidak pernah berpartisipasi dalam pertempuran peringkat, jadi kekuatan penuhnya, sulit untuk ditentukan oleh komite kompetisi sekuens, kata Direktur Zong dengan sudut mulutnya, berkedut. Dong Huang mereka tidak melakukan penipuan peringkat. Jangan salah paham. Itu murni karena Siyu tidak pernah bertarung dalam pertarungan peringkat yang tepat sejak pendaftaran dimulai. Peringkat ini masih sesuai dengan kompetisi nasional. Liga Nasional. Berbicara tentang Liga Nasional. Direktur Zong dan Presiden Xia sedikit terdiam. Mereka tiba-tiba menyadari bahwa binatang pemakan besi saat ini hanya dalam keadaan terkendali. Kekuatan tak berujung di tubuhnya belum meletus. Tamu Minghua dilarang terhubung ke internet dan tidak tahu situasinya, tetapi mereka secara pribadi telah melihat postur 9 li dari binatang pemakan besi yang menguasai kekuatan petir setelah mengalihkan hingga 100 meter di Liga Nasional. Ya Tuhan, seberapa kuatkah binatang pemakan besi ini? Presiden Xia dan Direktur Zong juga ingin tahu. Sayangnya, selama Liga Nasional, meskipun kepala sekolah Feng mengungkapkan bahwa binatang pemakan besi Siyu telah berevolusi dari binatang pertempuran 9 li dan merupakan ras mitos semu, lebih banyak informasi tidak terungkap sama sekali. Ini adalah rahasia tertinggi negara. Saya mengerti. Ekspresi kedua legenda menjadi gelap. Mereka terus menonton dan tidak sepenuhnya percaya pepatah ini. Saat ini, Chulen sangat gugup. Dia tidak tahu apakah rekan satu timnya menipu dia atau apa. Apakah ini benar-benar Bistamer terlemah pihak lain? Sebagai Bistamer peringkat terendah di antara 7, Siyu sudah memiliki kekuatan ini. Seberapa menakutkan yang lain? Dalam sekejap, sosok Raja Banteng Besi menghilang, dan makhluk yang lebih besar muncul di arena. Itu adalah gajah raksasa berelemen logam setinggi 5 meter. Tubuhnya ditutupi karat hijau keemasan, dan warna logam di tubuhnya membentuk pola yang tidak beraturan. Ledakan. Begitu muncul, hidungnya yang tebal dan panjang seperti batangan baja dicambuk pada Eleven. Tamparan ini seberat gunung runtuh, langit runtuh, dan udara langsung melolong. Penonton Minghua secara alami mengenali hewan peliharaan ini. Ini adalah kekuatan utama kedua Karen, Golden Mountain King Elephant dari ras kuasa Overlord. Itu telah menguasai keterampilan super tingkat ahli, yang juga merupakan gerakan yang digunakan saat ini. Tingkat energi normalnya mencapai 3 juta, dan setelah diperkuat oleh Beast Taming Talent, bisa melebihi 7 juta. Selain itu,
kekuatannya yang tak tertandingi. Namun, Karen masih belum menyadari perbedaannya. 11. Setelah 5 sumber daya logam tingkat 8, termasuk fragmen setengah dewa, memiliki tingkat energi normal yang telah melebihi 6 juta. Selain itu, fisiknya telah ditempa menjadi baja dan telah diperkuat tulang besi. Kekuatan fisiknya saja sudah cukup untuk menandingi keterampilan super ahli. Dengan atribut komprehensif ini, menghadapi Gajah Raja Gunung Emas, bahkan jika tidak menggunakan keterampilan apapun, ia masih bisa bertarung secara merata. Jika ingin menang, itu bahkan tidak perlu berevolusi. Itu hanya perlu untuk melapiskan keterampilan pada fondasi yang kuat saat ini. Misalnya, pengerasan level maksimal lagi. 11 melihat hidung besar yang dicambuk dan matanya berkedip. Tinjunya dipenuhi dengan kilau logam hitam, dan meninju hidung gajah dalam bentuk binatang pemakan besi biasa. Pukulan pengerasan. Ledakan. 11 selesai mengembun dan melemparkan pukulan. Pada saat ini, hidung besar itu masih beberapa meter jauhnya dari 11, tetapi dengan suara yang besar, Gajah Raja Gunung Emas telah merasakan kekuatan yang menakutkan. Hidungnya langsung terdistorsi di udara, dan kekuatan penghancur muncul. Dalam gelombang kejut besar, angin tinju Eleven menelan hidung besar Gajah Raja Gunung Emas yang menyusut dan menyebar ke kejauhan. Gelombang kuat bahkan menyapu badai besar, langsung mengangkat lantai dengan retakan. Ditemani oleh gelombang kejut, Gajah Raja Gunung Emas juga dikirim terbang hampir tidak mengejutkan. Chulen menggunakan lengannya untuk menahan angin kencang yang bertiup ke wajahnya karena terkejut. Dia melihat Gajah Raja Gunung Emas yang juga dikirim terbang dan secara bertahap kehilangan kemampuan untuk berpikir. Masih sama, dengan pukulan ini, tenggorokan Karen kering. Tentu saja, pertahanan Gajah Raja Gunung Emas tampaknya lebih kuat dari Raja Banteng Besi. Setelah menerima serangan itu, ia tidak kehilangan kemampuannya untuk bertarung. Itu hanya menderita sejumlah luka dan berguling-guling di tanah dengan ratapan, ingin bangun. Melihat ini, penonton Ming Hua langsung terdiam. Mereka memandang binatang kecil pemakan besi dengan tak percaya. Bab 463, 11. Siapa yang kelelahan? 2. Kirimkan saja kartu trufmu. Si Yu menyarankan. Dia tidak ingin menyebabkan cedera yang terlalu serius pada pihak lain. Dia hanya ingin pihak lain memahami perbedaan kekuatan dan bergerak lebih cepat. Pada saat ini, keringat mengalir di dahi Karen. Kontestan Ming Hua lainnya juga memiliki ekspresi serius saat mereka menganalisis apa yang harus mereka lakukan jika mereka menemukan hewan peliharaan aneh ini. Ras apa ini? Kontestan Ming Hua sungguh-sungguh. Binatang pemakan besi. Mustahil. Binatang pemakan besi hanyalah ras transenden tingkat menengah. Tekanan hewan peliharaan ini hampir melebihi ras tuan. Sangat kuat, di kursi penonton Dong Huang, Xia Qingwei terdiam. Di sampingnya, Dr. Zuo berkata setelah hening sejenak, selain penampilan binatang pemakan besi ini di Liga Nasional, saya tiba-tiba mengerti mengapa kepala sekolah Feng mengatakan bahwa bahkan Kaisar Wu yang legendaris menginginkan hewan peliharaan ini sebagai kartu trufnya. Ini adalah kekuatan yang sulit dijangkau oleh hewan peliharaan tipe serangga. Pada saat yang sama, setelah Chulen menyadari bahwa masih mustahil bagi Gajah Raja Gunung Emas untuk menandingi hewan peliharaan ini, dia tidak bertarung sampai mati. Sebagai gantinya, dia langsung menarik Gajah Raja Gunung Emas. Namun, dia tidak terburu-buru untuk memanggil hewan peliharaan baru. Sebaliknya, dia menatap binatang pemakan besi dan Si Yu dan berkata, "Sebelum saya memanggil kartu truf saya, dapatkah Anda memberitahu saya rasnya?" Meskipun terlihat seperti binatang pemakan besi, itu jelas tidak sesederhana itu. Saya mendengar bahwa setiap hewan peliharaan Anda adalah ras tuan dan sangat kuat. Saya akhirnya melihatnya sendiri, jadi bisakah Anda memberitahu saya rasnya yang sebenarnya? Petik 2. Alasan mengapa mereka berpartisipasi dalam tim pertukaran Ming Hua adalah untuk melihat lebih banyak hewan peliharaan asing dan menambah pengetahuan mereka. Ekspresi para kontestan Ming Hua yang dipimpin oleh Chulen sangat serius. Mereka tidak menyangka akan melihat hewan peliharaan yang kuat yang belum pernah mereka lihat sebelumnya ketika mereka baru saja tiba di Dong Huang. Tentu, Si Yu tidak berniat menyembunyikannya. Dia memandang 11 dan berkata, binatang pemakan besi memang makhluk transenden tanpa potensi evolusi. Namun, sejak seorang arkeolog jenius menemukan metode evolusi dari binatang pemakan besi, semuanya berubah. Setelah binatang pemakan besi berevolusi,
itu disebut binatang pertempuran 9 Li, dan binatang pertempuran 9 Li masih bisa berevolusi lagi. Menurut metode kultivasi yang berbeda, tingkat ras setelah evolusi juga berbeda. Binatang pemakan besi saya telah mencapai di atas ras penguasa tingkat tinggi. Itu bisa disebut ras kuasi mitos. Petik 2. Jika tidak ada yang salah, segera, binatang pemakan besi akan menjadi makhluk harta nasional dengan status yang sebanding dengan naga dan phoenix di Donghuang. 11 menyilangkan lengannya dan tampak bangga. Beli, 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 beli. Ia ingin melihat siapa yang tidak akan memilih binatang pemakan besi sebagai hewan peliharaan. 11 tampaknya masih memikirkan fakta bahwa tidak ada yang membelinya saat itu. Pupil mata Karen mengerut. Murid dari kontestan Ming Hua, penonton, dan bahkan kedua legenda itu menyempit. Mereka bertanya-tanya apakah mereka salah dengar. Kuasi ras mitos. Perlombaan ini sebenarnya tidak ada dalam evaluasi Asosiasi Penjinak Binatang dari Aliansi 7 Bangsa. Evaluasi rasial tertinggi hanyalah ras penguasa tingkat tinggi. Hanya makhluk tingkat totem yang telah mencapai tingkat totem dan memodifikasi garis keturunan mereka menjadi yang terbaik yang memenuhi syarat untuk disebut ras kuasi mitos. Dan ketika pengumpan dan penjinak binatang menyebut makhluk yang tidak berada di level totem sebagai ras kuasi mitos, selain menyombongkan diri, hanya ada satu kemungkinan. Itu adalah bahwa potensi bakatnya memang jauh melebihi dan benar-benar mengalahkan ras penguasa biasa. Itu adalah penilaian yang agak arogan dan percaya diri. Ras tuan tingkat tinggi. Terlepas dari apakah itu semi-mitos atau tidak, seperti yang dikatakan Si Yu bahwa tingkat ras binatang pemakan besi telah mencapai di atas ras penguasa tingkat tinggi, kedua legenda Ming Hua terkejut. Meskipun mereka berdua memegang ras penguasa, perbedaan antara level rendah dan level tinggi masih sangat besar. Mereka memandang Presiden Xia dan Direktur Zong, tetapi mereka berdua tersenyum tipis. Binatang pemakan besi yang akan menjadi makhluk harta nasional dengan status yang sebanding dengan naga dan phoenix di Donghuang, ambisi Si Yu memang tidak kecil, pikir Presiden Xia dan Direktur Zong. Naga dan burung phoenix adalah totem yang telah disembah oleh manusia di benua Donghuang sejak era totem. Donghuang menemukan bentuk evolusi baru dengan potensi penguasa tingkat tinggi lagi. Dan itu, sebuah penemuan arkeologi. Legenda Katavi terkejut. Mereka berdua adalah negara kuno, jadi mengapa fondasi Donghuang begitu kuat? Sudah lama sejak bangsa Ming Hua menemukan spesies baru ras penguasa tingkat tinggi. Arkeolog mana itu? Legenda Ming Hua Fed bertanya. Dia harus membiarkan tim arkeologinya berkomunikasi. Presiden Xia dan Direktur Zong. Presiden Xia, apakah ada kemungkinan bahwa arkeolog jenius yang disebutkan Si Yu adalah dirinya sendiri? Dua legenda Ming Hua, ras mistis semu. Di sisi lain, setelah ditakuti oleh Si Yu, Chulen memang gemetar di hatinya, tetapi segera, dia memamerkan giginya. Keinginannya untuk menang semakin kuat. Semakin mengesankan Si Yu, semakin dia ingin mengalahkan Si Yu setelah 2 kali kalah. Harta nasional Donghuang, ras mitos kuasi. Hanya dengan begitu akan menarik untuk mengalahkannya. Mengesankan, ini pertama kalinya aku mendengarnya. Kalian memang sangat kuat, tapi ini akhirnya. Karen hanya bisa berkata. Dia harus memenangkan pertempuran terakhir bahkan jika dia harus mempertaruhkan nyawanya. Pada saat berikutnya, saat cahaya keemasan menyinari tubuh Chulen, seekor burung peliharaan besar yang panjangnya hampir 10 meter setelah melebarkan sayapnya muncul di langit. Itu memiliki mahkota bulu emas yang indah dan bulu emas di sekujur tubuhnya. Sosoknya sangat mendominasi, dan mata merahnya menunjukkan tatapan tajam dari predator kelas atas. Bab 464, 11 yang kelelahan 3. Kurang dari nama lebih besar dari rok bersayap emas. Atribut logam, angin. Level ras, tuan tingkat rendah. Tingkat pertumbuhan, tingkat raja. Poin energi, 4.690.000. Ledakan. Poin energi, 10 juta. Karen akhirnya mengirimkan monster pertarungan kartu truf. Kekuatan pet ini memang berbeda dari 2 pet sebelumnya. Karen sendiri langsung meledak dengan kekuatan penguatan terbesar, mengirimkan nilai energi dari rok bersayap emas untuk menembus angka 10 juta. Dia kalah 2 kali berturut-turut. Kali ini, dia tidak bisa disiksa lagi. Untuk menyelamatkan muka, dia harus mengambil harta nasional Donghuang, ini apapun yang terjadi. Pada saat ini,
Saat Karen memanggil Rock bersayap emas, Siyu dan Eleven mengungkapkan tatapan terkejut untuk pertama kalinya. Seperti yang diharapkan, bagaimana kejeniusan Super Ming Hua bisa selemah sebelumnya. Ternyata dia masih memiliki beberapa keterampilan. Rock ini, saat rock ras penguasa ini muncul, Zheng Hai, Zhou Yun, dan yang lainnya di area kontestan Dong Huang menyipitkan mata. Meskipun mereka tidak dapat dengan mudah menangani dua hewan peliharaan yang dikirim oleh Karen barusan seperti Siyu, tidak merepotkan untuk berurusan dengan mereka juga. Namun, naga emas ini, mereka melihat partikel emas yang merobek udara di sekitar naga bersayap emas dan auranya yang berat dan segera mengerti bahwa naga bersayap emas ini jelas tidak berada pada level yang sama dengan kedua hewan peliharaan tadi. Itu sudah bisa disebut raja kelas atas. Di domain penjinak binatang menyebut makhluk tingkat raja yang bisa mencapai 10 juta tingkat energi setelah diperkuat melalui penjinak binatang atau meningkat melalui keterampilan eksplosif, raja kelas atas. Jika seorang master kelas atas ingin memiliki kesempatan untuk bertarung melawan makhluk tingkat penguasa, akan sangat sulit jika tidak ada raja kelas 1 dalam tim. Jelas, jenius Super Ming Hua ini, Karen, sudah bisa melakukan ini hanya dengan satu hewan peliharaan. Dia tidak membutuhkan dukungan hewan peliharaan lain sama sekali untuk mencapai tingkat raja teratas. Di mata Zheng Hai, Zhou Yun, dan yang lainnya, ini sudah sangat kuat dan bisa memenangkan rasa hormat mereka. Raja kelas atas. Namun, meskipun kekuatan Raja Wali bersayap emas ini jelas telah mencapai tingkat raja terkemuka, tidak mungkin bagi binatang pemakan besi Siyu untuk tidak menjadi raja terkemuka. Ekspresi Zheng Hai, Zhou Yun, dan yang lainnya berubah menjadi serius. Lawan mereka sebelumnya relatif lemah, tetapi Rock bersayap emas kali ini seharusnya memiliki bobot. Mereka tidak tahu berapa banyak kekuatan yang bisa dipaksakan lawan dari Siyu dan binatang pemakan besi itu. Rock bersayap emas, perburuan naga. Saat pertempuran dimulai, Chulen segera berbicara. Keterampilan elemen ganda super metal dan angin tingkat ahli, perburuan naga. Di Minghua, Rock bersayap emas memakan naga alternatif sebagai makanan. Bahkan jika targetnya adalah naga alternatif, ia memiliki fisik yang kuat. Oleh karena itu, agar berhasil berburu makanan, Rock bersayap emas melatih keterampilan berburu naga yang mengandung kekuatan sobek yang mengerikan. Itu bisa langsung merobek tubuh naga. Rock bersayap emas seperti pedang yang menggantung dari langit. Daerah sekitarnya dipenuhi dengan ilusi cakar besar yang terjalin dengan hijau dan emas. Mereka melilit seluruh tubuhnya dan langsung memasuki postur pemburu naga. Itu melesat seberkas cahaya keemasan menuju 11 bawah tanah dengan ledakan. Di bawah, 11 terkunci oleh pencegahan tingkat sempurna dari Rock bersayap emas pada saat yang sama. Retakan di tanah sekitarnya retak lagi, tetapi 11 secara alami tidak terpengaruh oleh tingkat pencegahan ini. Itu melihat burung besar yang menyelam dan arus listrik melintas di matanya. Orang ini, silakan terus membaca di novelringan.com. Tidak baik hanya menggunakan pengerasan. Mari kita tambahkan 2 keterampilan lagi. Pikiran Siyu jatuh. 11 berteriak, mengulurkan telapak tangannya, dan meremas di udara. Mata Karen dan semua orang berkedip. Keterampilan apa ini? Peras, di udara. Bukankah itu bergantung pada kekuatannya yang besar dan energi elemen logam yang besar untuk menciptakan gelombang kejut sebelumnya? Tunggu, kali ini bahkan bukan energi elemen logam. Tiba-tiba, Karen merasakan bahwa partikel biru yang memenuhi langit benar-benar berbeda dari fluktuasi kekuatan sebelumnya. Guru, pupil mata Chulen mengerut. Setelah menyadari bahwa itu adalah keterampilan elemen guntur, dia tidak merasakan apa-apa pada awalnya, tetapi ketika keterampilan ini muncul, dia tertegun. Retakan. Dalam sekejap mata, kilat memenuhi langit. Dengan ledakan, hampir semua orang menutup telinga mereka dan melebarkan mata mereka. Binatang pemakan besi terjepit di udara. Telapak tangan petir yang panjang dan lebarnya 100 meter terbentuk hampir seketika. Kekuatan telapak tangan menutupi langit dan bumi. Dibandingkan dengan itu, Rock bersayap emas sangat kecil. Transformasi raksasa kecakapan Dao plus telapak guntur transenden plus pencegahan kecakapan Dao. Kedalaman, Divine Might Thunder Palm. Dia masih tidak menggunakan keterampilan super dan hanya mengandalkan keterampilan dasar untuk membentuk kedalaman terkuat. 11 melepaskan energinya dan mencubitnya ke arah musuh.
Itu dengan cepat dibentuk menjadi cetakan telapak tangan petir yang menakutkan oleh telapak tangan dan pencegahan petir yang diperbesar. Itu muncul di antara dua hewan peliharaan, membuat pupil Rock bersayap emas yang sedang dirobohkan menyusut. Otaknya langsung bergemuruh, seolah-olah berada di lautan petir yang tak berujung. Retakan langsung muncul pada pencegahan tingkat sempurna Rock, dan sebuah lubang muncul di benaknya. Energinya bahkan hilang karena ini, dan kekuatan pertempurannya langsung sangat melemah. Pada saat yang sama, skill berburu naga dan Thunder Palm bertabrakan. Energi kedua belah pihak pertama kali terkompresi, dan kemudian tiba-tiba meletus. Namun, itu meletus menuju Golden Winged Rock. Ledakan. Dalam sekejap, Rock bersayap emas yang besar terjepit di udara oleh telapak tangan besar itu. Petir tak berujung mengepal menjadi bola biru di langit. Kemudian, seperti planet biru yang meledak, arus listrik yang mengerikan itu langsung berubah menjadi puluhan ribu ular listrik yang tersebar ke segala arah. Pada saat yang sama, sosok Rock bersayap emas jatuh dari langit dengan sangat lemah. Novel ringan. Baca light novel bahasa Indonesia. Penjinakan hewan tak rasional chapter 465 bahasa Indonesia. By Nita tanggal 29 Juli tahun 2022 Lea VA komen. Previous. Semua chapter. Next. A plus A light mode, of perbaikan kata. Bab 465, 11 yang kelelahan, 4. G. Tangisan sedih Rock bersayap emas datang dari langit. Adegan itu sangat spektakuler. Ular petir megah yang seperti kembang api menghilang beberapa detik kemudian. Ada keheningan instan. Sebagian besar Beastamers mengenali sekilas bahwa ini bukan gerakan, tetapi kedalaman yang dibentuk oleh banyak gerakan, tapi... Ledakan, ledakan. Culen mundur 2 langkah, matanya melotot. Namun, kekuatan gerakan ini sulit dipahami semua orang. Karin tercengang. Ini tidak lagi terkait dengan ras. Ada apa dengan kedalaman ini? Kenapa rasanya seperti hampir mengejar efek dari skill super yang sempurna? Ini sangat normal. Setelah kemahiran keterampilan tingkat rendah tinggi, efeknya tidak jauh lebih buruk daripada keterampilan super tingkat ahli. Selain itu adalah kedalaman yang dibentuk oleh banyak keterampilan, sebelum keterampilan super mencapai kesempurnaan, kedalaman yang dibentuk oleh keterampilan hewan peliharaan tingkat rendah seperti Siyu masih bisa membentuk dominasi yang tak tertandingi dalam hal keterampilan. Sialan, orang ini. Saat gerakan ini muncul, Zheng Hai, Zhou Tianwang, dan kontestan Dong Huang lainnya tidak bisa duduk diam lagi. Mereka segera menatap Siyu dengan kaget. Langkah ini, bahkan mereka tidak bisa menjamin bahwa mereka bisa menahannya. Yang terpenting, orang-orang Dong Huang sendiri tahu lebih baik daripada kontestan Ming Hua. Binatang pemakan besi Siyu berada dalam kondisi normal. Itu belum memasuki kondisi pertempuran. Peringkatmu pasti salah. Kedua legenda Ming Hua melebarkan mata mereka. Berhenti membodohi mereka. Jika Beastamer muda peringkat 22 di Dong Huang memiliki kekuatan ini, monster macam apa yang ada di depan? Orang-orang Dong Huang pasti membodohi mereka. Apa yang salah dengan orang ini? Itu adalah satu hal bagi hewan peliharaan untuk memiliki fisik yang menakutkan karena ras mereka sangat tinggi, tetapi mengapa kemampuan keterampilan mereka tidak tertinggal? Mereka hampir sepenuhnya mengalahkan Culen dalam semua aspek. Hal yang paling menakutkan adalah orang ini memiliki bakat telepati dan bukan bakat memperkuat tipe pertempuran. Pasti ada kesalahan. Namun, itu bisa segera diperbarui. Sudut mulut Direktur Zong berkedut. Kesampingkan yang lainnya, bisakah kamu membawa beberapa binatang pemakan besi ini ke Ming Hua? Legenda Katavi berkata, tetapi kemudian dia ditolak oleh Direktur Zong dengan benar. Hewan peliharaan lain, tentu saja, tetapi binatang pemakan besi telah diklasifikasikan sebagai spesies Dong Huang yang dilindungi tingkat khusus. Pengelolaannya sangat ketat. Maaf. Binatang pemakan besi terkait dengan saluran kultivasi yang stabil dari ras penguasa. Bagaimana mereka bisa diberikan ke negara lain? Setelah mendengar itu, ekspresi kedua legenda menjadi gelap. Bagaimana pelit? Karen, kalah begitu saja. Sama bingungnya dengan kontestan Ming Hua. Melihat bahwa Karen di antara mereka dikalahkan dengan mudah oleh lawan, hati mereka juga sangat khusyuk. Dia mengepalkan tinjunya, jantungnya berdebar kencang. Pada awalnya, dia sedikit trauma dengan kata-kata Beastamer of Dong Huang.
Meskipun dia tahu bahwa ada perbedaan antara Ming Hua dan Dong Huang, apakah perbedaannya benar-benar sebesar itu? Bagaimana Bistamer dengan bakat telepati berusia kurang dari 20 tahun bisa begitu abnormal? Yang membuat jantung mereka berdebar kencang adalah tatapan Si Yu yang tiba-tiba menoleh, seolah sedang memilih lawan berikutnya. Di antara mereka, Emirui bahkan mengerutkan bibirnya. Dia merasa bahwa orang ini sepertinya sedang menatapnya. Apa yang dia inginkan? Apakah kita masih bertarung? Si Yu merasa bahwa Raja Wali bersayap emas masih memiliki kekuatan tempur, tapi dia melihat ke arah Culen sendiri. Dia sepertinya sudah tidak tahan lagi. Wajahnya sedikit pucat. Dia telah memperkuat 3 hewan peliharaan berturut-turut dan dikalahkan 3 kali berturut-turut. Yang terakhir bahkan diperkuat hingga batasnya. Dia sepertinya sudah tidak tahan lagi. Dia sangat membutuhkan suplemen. Aku, Culen menggertakkan giginya. Turun, Karin. Istirahat dulu. Di peron, legenda Katavi menarik napas dalam-dalam. Sebagai legenda, dia juga sedikit pesimis saat ini. Meskipun pertukaran belum berakhir, dia masih merasa bahwa kekuatan Ming Hua pasti akan kalah dengan Dong Huang. Dengan kekuatan seperti itu, apakah Ming Hua benar-benar akan berpartisipasi dalam kompetisi dunia ini? Lawan dari kompetisi dunia ini bukan hanya 6 negara lainnya. Mereka masih tahu untuk menahan diri, tetapi klan totem yang pernah menekan 7 negara tidak akan melakukannya. Saat itu, mereka telah menekan mereka semua sampai mereka tidak bisa bernapas. Begitu legenda Katavi selesai berbicara, di arena, Culen sedikit pusing. Meskipun bakat tipe pertempuran berguna, itu menghabiskan banyak energi. Namun, yang lebih mengejutkan semua orang adalah bahwa di sisi lain, Rasemi Mitos yang baru saja menunjukkan kekuatannya, harta nasional Dong Huang, binatang pemakan besi, tiba-tiba berubah menjadi pucat setelah hasil kompetisi diumumkan. Tatapannya mengembara, dan ia mundur selangkah dengan linglung, tampak sedikit kelelahan. 11 menatap gadis dengan Golden Wind Dragon Sparrow. Ayo ayo. Selama dia turun, staminanya akan segera habis dan meninggalkan arena. Sudah cukup bagi Chitong untuk naik ke atas panggung. Chitong jauh lebih lemah dari itu. Binatang pemakan besi itu, habis. Memang, langkah itu barusan tampaknya telah menghabiskan banyak energi. Untuk bisa menghadapi serangan Culen dengan mudah, pasti ada konsumsi besar di balik ketenangannya. Bistamers dari Ming Hua tiba-tiba tercengang. Jadi itu masalahnya. Karen menghentikan langkahnya. Sialan, hanya sedikit lagi. Pada saat itu, melihat binatang pemakan besi yang bahkan belum pernah meletus atau berevolusi sebelum, stamina mereka habis, Bistamers dari Dong Huang memiliki tanda tanya besar di kepala mereka. Apa yang terjadi, adik kecil? Bab 466, Si Yu, yang kelelahan, 1. Stamina binatang pemakan besi itu hampir habis. Siapa yang pergi? Di area kontestan Ming Hua. Tatapan Kailo dan Emirui sangat dalam. 2 master terkemuka, Prash dan Ayasa, sedikit serius. Sial, di bawah perintah legenda Katavi, Karen Ming Hua hanya bisa menyerah dalam pertempuran dan mundur. Setelah dia mundur, Ming Hua belum memilih siapa yang akan terus bertarung. Pertempuran arena 5 vs 7. Situasi saat ini cukup tidak menguntungkan bagi Ming Hua. Dapat dikatakan bahwa mereka telah gagal di awal. Meskipun Culen adalah yang terlemah di antara mereka, seberapa lemah dia? Clash dan Ayasa, yang juga merupakan master kelas atas seperti Culen, tidak yakin bahwa mereka bisa mengalahkan binatang pemakan besi itu di posisi Culen sekarang. Bagaimanapun, kekuatan yang ditunjukkan oleh binatang pemakan besi itu luar biasa. Namun, situasi saat ini adalah bahwa binatang pemakan besi ini tampaknya kelelahan. Baru saja, ia bertindak keren dan langsung membunuh lawannya. Kemungkinan besar beberapa kemampuan rasial khusus yang menghabiskan banyak energi. Oleh karena itu, 2 master terkemuka, Prash dan Ayasa, tiba-tiba merasa bahwa mereka dapat melakukannya. Kenapa aku tidak melakukannya? Clash baru saja akan membalas dendam atas saudaranya yang gugur ketika legenda Katavi tiba-tiba berkata. Emi, kamu pergi selanjutnya. Guru, di area kontestan Ming Hua, Emirui tercengang, tapi dia dengan cepat mengangguk. Di platform, legenda Katavi membuat keputusan. Si Yu ini tidak sederhana. Lagi pula, menurut informasi, orang ini memiliki 5 hewan peliharaan spesies tuan.
Bahkan jika stamina binatang pemakan besi ini habis, dua sisanya jelas merupakan ras penguasa. Bagaimana jika itu tidak lebih lemah dari binatang pemakan besi ini? Membiarkan Prash dan Ayasa naik masih mengirim mereka ke kematian mereka. Lebih baik membiarkan murid yang paling terpercaya bertarung. Tidak peduli apa, Emirui juga telah mencapai level kuasa legendaris. Dia dua alam lebih tinggi dari Siyu, jadi tidak mungkin dia kalah. Kamu benar-benar membiarkan legenda kuasimu naik ke atas panggung. Direktur Zong terkejut. Direktur Zong, berhenti bercanda. Siyumu jelas bukan Beastamer biasa, kata legenda Minghua. Mereka juga baru saja mengatakan bahwa Siyu ini tidak cocok dengan peringkat ini. Apakah salah bagi mereka untuk mengirim Beastamer yang lebih kuat? Itu benar, haha, Direktur Zong tertawa. Namun, Siyu hanya level 5, lupakan saja, lupakan saja. Bagaimanapun, dia memperkirakan bahwa Siyu masih memiliki kemampuan untuk bertarung. Dia tidak akan percaya bahwa binatang pemakan besi ini tidak memiliki stamina. Binatang pemakan besi ini jelas masih dalam keadaan terkendali. Orang-orang Minghua tidak tahu seperti apa evolusi binatang pemakan besi itu dan berpikir bahwa inilah dia. Namun, orang-orang Donghuang sendiri tahu bahwa binatang pemakan besi telah menguasai keterampilan bak kekuatan dalam. Itu bahkan bisa mengalahkan raja terkemuka dalam satu gerakan dalam keadaan terkendali. Setelah ketajamannya meletus, itu akan menjadi pembunuhan instan yang sebenarnya. Itu bisa melawan hewan peliharaan tingkat tuan dengan kekuatannya sendiri. Ini adalah legenda kuasi pihak lain, murid pribadi dari legenda Katavi itu. Itu tertulis dalam informasi. Petik 2. Kartu truf dari legenda Katavi. Itu semua tergantung pada Emirui. Saat Emirui muncul, giliran kontestan Donghuang. Seorang pemuda peringkat 13 dengan rambut pendek yang hampir botak berkata dengan terkejut. Semu legendaris, dan Golden Phoenix Dragon Sparrow dari ras penguasa tingkat menengah. Pihak lain tidak ingin Siyu tinggal di arena lagi, kata Zheng Hai. Kuasi legendaris, Zhou Yun melengkungkan bibirnya dan merasa itu baik-baik saja. Jika dia tidak menempatkan fokusnya pada melatih hewan peliharaan, dia mungkin bisa menembus level Beastaming-nya. Ini sebenarnya pilihan. Beberapa Beastamers bersedia berinvestasi pada diri mereka sendiri terlebih dahulu dan membeli sumber daya budidaya mereka sendiri dengan berbagai sumber daya. Mereka akan menghabiskan banyak waktu untuk bermeditasi, dan level Beastaming mereka akan meningkat lebih cepat. Beberapa Beastamers bersedia berinvestasi lebih banyak pada hewan peliharaan, jadi kecepatan kultivasi mereka agak lambat. Zheng Hai, Zhou Yun, dan yang lainnya tidak terkejut bahwa legenda semu zaman ini dapat muncul di pihak Minghua. Bagaimanapun, perbedaan antara kaya dan miskin Minghua sangat besar, dan semua sumber daya difokuskan pada jenius Beastamer di atas. Minghua, Emirui. Setelah Emirui datang, Siyu dan Eleven sangat bersemangat. Itu muncul. Protagonis ada di sini. Tubuh emas abadi dapat diambil dari orang ini. Selama itu mengalahkan Golden Phoenix Dragon Sparrow pihak lain, dia bisa merekam keterampilan. Namun, Siyu harus mengalahkannya sendiri. Mekanisme ini sering membuat Siyu menghela nafas dengan emosi. Mengapa dia tidak bisa memiliki fusion talent tambahan? Dengan cara ini, ketika dia menyatu dengan Eleven dan menjadi panda super atau menyatu dengan hewan peliharaan apapun, dia akan memiliki banyak kesempatan untuk bersentuhan dengan hewan peliharaan musuh dalam pertempuran. Sekarang, jika dia ingin berhubungan dengan hewan peliharaan musuh dengan lebih lancar, dia masih harus memilih Chitong dan memilikinya. Saat Emirui muncul, Eleven menarik napas dalam-dalam dan menggelengkan kepalanya dengan lelah. Itu tidak terlalu energik. Siyu bertanya kepada 11, apakah tidak apa-apa? Aku masih bisa bertarung. Lupakan saja, berhenti pamer. Serahkan sisanya pada Chitong dan yang lainnya. Setelah Siyu selesai berbicara, dia memanggil formasi dan perlahan menarik Eleven yang marah, membuat ekspresi Emirui membeku. Itu benar-benar diambil kembali. Binatang pemakan besi itu memang menghabiskan banyak energi. Sedikit lagi, aku akan mengalahkan harta nasional ras kuasi mythical, Donghuang. Di area kontestan Minghua, setelah kembali, Karen menamparkan pahanya dan dipenuhi dengan kebencian. Hanya penonton Donghuang yang memiliki ekspresi aneh.
Mereka terus merasa ada yang tidak beres. Presiden Xia dan Direktur Zhong saling memandang. Sial, kenapa dia mengambil kembali binatang pemakan besi itu? Tidak mungkin itu benar-benar tidak memiliki stamina, kan? Apa yang sedang terjadi? Bab 467, Si Yu tanpa stamina, 2. Ayo pergi. Ya. Tepat pada saat itu, Si Yu dan Emi Rui tidak banyak bicara. Mereka memanggil hewan peliharaan mereka pada saat yang sama. Di bawah angin kencang, api kemasan menyebar di barisan pemanggilan hitam di depan Emi. Ditemani oleh api emas, hewan peliharaan berbentuk monyet setinggi lebih dari 3 meter dengan seluruh tubuhnya terbakar dengan api tak berujung muncul. Mengaum, wajahnya seperti batu delima, bulunya merah. Itu tinggi, ekornya aneh dan panjang, dan aumannya seperti guntur. Auranya seperti gunung berapi yang meletus. Wajahnya yang ganas seperti raja monyet. Kurang dari nama lebih besar dari kera api surgawi emas merah. Atribut, api. Level ras, tuan tingkat rendah. Tingkat pertumbuhan, tingkat raja. Poin energi, 4,7 juta. Nilai energi ini jelas telah diperkuat oleh tumpukan sumber daya penguatan tingkat 8. Itu bahkan lebih tinggi dari Water Slime yang Si Yu telah latih dalam banyak keterampilan tingkat maksimal, apalagi bugi dengan energi yang kurang. Seperti yang diharapkan dari perwakilan Ming Hua. Ledakan. Segera setelah pertempuran dimulai, kera api surgawi emas merah meletus dengan pencegahan yang kuat. Pencegahan tingkat sempurna yang substansial menghantamnya seperti magma emas panas. Di sisi Si Yu, api juga menyebar di barisan pemanggilan biru, tapi di sisi ini, itu adalah api matahari oranye merah. Berdengung. Dalam jalinan api matahari, disertai dengan teriakan pedang, niat pedang api yang mengejutkan muncul dari api, berubah menjadi penghalang besar yang terbungkus api yang menyapu. Api yang menyilaukan merobek langit dan menerangi matahari. Roh pedang merah berdiri di udara. Domain aura pedang meletus, dan auranya langsung menekan pencegahan kera api surgawi emas merah. Kurang dari nama lebih besar dari Citong. Poin energi, 5, 710,000. Pada saat ini, kedua hewan peliharaan dalam keadaan normal, tetapi dalam hal kekuatan, Citong masih lebih tinggi. Kekuatan pedang yang ditembakkan langsung menembus penghalang pihak lain, membuat pupil Emi Rui dan Red Gold Divine Fire AP menyusut. Roh pedang api ini, juga kuat. Tidak hanya Emi Rui yang menemukannya, tetapi ekspresi dari Ming Hua Beastamers lainnya juga berubah. Mereka tidak mengerti mengapa hewan peliharaan Si Yu begitu ganas. Tetapi segera, dengan raungan yang lebih keras, energi yang bahkan lebih tinggi meletus dari kera api surgawi emas merah. Di bawah api yang melesat ke langit, itu langsung menumbuhkan 2 kepala dan 4 lengan, mencapai keadaan berkepala 3 dan 6 tangan. Tubuhnya juga meningkat secara eksponensial. Pada saat ini, orang bisa melihat cahaya keemasan bersinar di antara alis Emi Rui. Melihat ini, penjinak binatang Ming Hua tahu bahwa dia telah mengaktifkan bakat penjinak binatangnya. Namun, bahkan jika itu sangat kuat, itu pasti tidak akan bisa menjadi keren di depan Emi Rui untuk waktu yang lama. Bakat Dharma. Melalui bakat penjinak binatang, setiap hewan peliharaan dapat melepaskan bentuk Dharma yang sesuai di bawah status kontrak dengan penjinak binatang. Begitu bakat ini muncul, kera api surgawi emas merah menjadi kera api surgawi emas merah berkepala 3. Hanya nilai energinya saja yang mencapai 17 juta yang menakutkan karena peningkatan bakat khusus ini. Itu mendekati nilai energi minimum dari tingkat penguasa ras raja, 20 juta. Tidak baik. Saat kera api surgawi berkepala 3, berkepala 6, emas merah muncul, Zheng Hai, Zhou Yun, dan yang lainnya mengungkapkan ekspresi yang sangat serius. Sangat kuat. Mereka telah meremehkan bakat wanita ini. Kera api surgawi emas merah ini jelas bukan kartu truf legendaris, tetapi kekuatannya sebenarnya dapat ditingkatkan sejauh ini. Presiden Xia, Direktur Zhong, dan yang lainnya juga mengungkapkan ekspresi serius. Mereka secara alami tidak asing dengan bakat ini. Legenda Katavi di samping mereka memiliki bakat menjinakkan binatang ini, jadi dia mengambil Emi Rui sebagai murid. Peningkatan kekuatan pertempuran dari bakat ini jauh lebih kuat daripada bakat penguatan biasa. Bisakah kita? Namun, ketika mereka ingat bahwa ini adalah semangat kepahlawanan Jenderal Mu Huiyin, mereka memiliki kepercayaan diri. Menggunakan jurus itu, jurus yang digunakan di Liga Nasional, mereka mungkin bisa melawan.
Namun, masalahnya adalah aturan pertukaran ini, aturan alat peraga yang dilarang. Bisakah dia memanggil naga es tanpa alat? Retakan. Niat pedang Citong langsung hancur. Saat kera api surgawi berkepala 3, berlengan 6, dan merah emas meraung, api emas yang meledak muncul di 6 tinjunya. Api emas juga menyebar di 3 pasang mata, melepaskan kekuatan tanpa akhir. Neraka teratai merah, teriak Emily. Di bawah suara itu, api emas tak berujung langsung meletus dari kera api surgawi emas merah. Keterampilan super di atas tingkat ahli dirilis dengan keras. Melihat ini, mata Ming Hua Beastamers terbakar. Ini adalah jurus pamungkas elemen api yang melawan undead. Meskipun itu adalah undead api, mereka benar-benar tidak tahu apa yang Si Yu pikirkan. Di Ming Hua, undead merajalela. Beastamers biasanya dibagi menjadi 2 faksi. Satu faksi mengejar undead dari Netherworld, sementara faksi lainnya terdiri dari Beastamers tradisional. Bagi Emi Rui untuk mencapai kekuatan ini sebagai Beastamer tradisional dalam konteks ini, jelas bahwa dia sangat pandai melawan undead. Mengaum. Ekspresi Red Gold Divine Fire AP ganas saat meraung. Gelombang panas di sekitarnya mulai bergoyang, dan rambut tubuh yang tak terhitung jumlahnya langsung menyala dengan api. Api eksplosif meluas dengan ledakan. Semua Beastamers yang hadir memiliki tingkat pengalaman tertentu dan mengerti apa yang diwakili oleh api ini. Langkah ini sudah bisa melukai hewan peliharaan tingkat tuan. Hu. Di arena, dengan Red Gold Divine Fire AP sebagai titik awal, dinding api yang sangat besar langsung menyapu, menyegel arena seperti tsunami dan melahap Citong. Kakak Emi Rui luar biasa. Ketika Culen melihat konfrontasi ini, dia langsung merasa senang. Meskipun dia tidak memenangkannya sendiri, tidak buruk bagi rekan setimnya untuk memenangkannya untuknya. Bab 468, Si Yu tanpa stamina 3. Boom. Ditemani oleh deru api dan ledakan gelombang panas, pikiran Citong dan Si Yu kacau balau di bawah serangan besar ini. Ini memang sangat kuat. Bahkan Si Yu dan Citong dikejutkan oleh keadaan Emi Rui dan Red Gold Divine Fire AP. Beastamer semu yang legendaris memang kuat. Jika itu Citong sebulan yang lalu, itu benar-benar tidak akan bisa mengalahkannya tanpa bantuan alat peraga. Itu akan dengan cepat ditekan. Sayangnya, versi telah diperbarui. Waktu telah berubah. Penonton Ming Hua menatap arena, ingin melihat bagaimana Si Yu dan roh pedang api aneh ini bereaksi. Tetapi pada saat berikutnya, mereka menggosok mata mereka bersama-sama dan merasa bahwa sosok roh pedang di arena langsung kabur. Mereka awalnya mengira bahwa api panaslah yang mengubah gambar, tetapi yang terjadi selanjutnya adalah letusan energi Citong. Klon yang tak terhitung jumlahnya langsung muncul dan mulai tumpang tindih melalui keterampilan kepemilikan. Kecepatan mereka sangat cepat, sehingga sulit untuk melihat dengan jelas. Kedalaman terakhir dari kepemilikan dan cloning, konvergensi pedang segudang. Tingkat energi Citong langsung melebihi 10 juta. Itu secara paksa ditumpangkan oleh Citong ke 17 juta seperti kera api surgawi emas merah. Harga melakukan ini sangat besar. Namun, meskipun harganya sangat besar secara teori, untuk Citong saat ini seolah-olah tidak ada yang terjadi. Ini karena di sekitarnya, kambing hitam, transparan yang seperti hantu kecil ditutupi retakan dengan berbagai ukuran. Itu menanggung beban fisik dari konvergensi pedang segudang untuk Citong. Di bawah penderitaan kambing hitam itu, Citong hanya menderita sebagian dari kerusakan, tapi kerugian ini bisa langsung pulih dengan api generasi di bawah matahari. Orang lain dapat memperkuat hewan peliharaan mereka melalui bakat menjinakkan binatang, tetapi Si Yu juga bisa mengisi tumpukan keterampilan dengan indeks keterampilan dan membiarkan hewan peliharaannya memperkuat diri. Efeknya sama. Tenang, setelah menyelesaikan transformasi kedalaman, pedang Citong menekuk dan mengayun ke bawah. Pedang saling, diaktifkan oleh api matahari yang melawan undead dan api dingin nether, menebas dengan keras. Tekanan pedang sangat luas, langsung membentuk skala yang sama dengan neraka teratai merah. Pada saat ini, energi ledakan yang mengejutkan secara langsung membuat Emi Rui di seberang berteriak tak percaya, dan juga membuat Ming Hua Beastamers melebarkan mata mereka. Di saat berikutnya, pedang saling menghancurkan dunia. Cahaya pedang yang mengejutkan langsung membentuk konfrontasi dengan neraka teratai merah. Kemudian, sebagai kambing hitam di sekitar Citong langsung mati, di bawah beban besar kerusakan pada dirinya sendiri,
pedang saling meletus dengan kekuatan yang tak tertandingi dan langsung menelan neraka teratai merah. Kemudian, tekanan pedang berangsur-angsur menyatu, melilit pencegahan, dan mengunci monyet besar dengan 3 kepala dan 6 tangan. Mengaum. Dengan langkah yang rusak, monyet besar itu mundur selangkah dengan tidak percaya. Melihat cahaya pedang dari dekat, 6 lengannya langsung terjalin dan menggunakan skill pertahanan super yang mahir, Divine Fire Armor. Api emas menyebar ke baju besi bermotif emas jasmani. Namun, setelah cahaya pedang menyerang dan menelan monyet besar itu, armor di tubuhnya langsung hancur. Itu juga langsung menabrak ke kejauhan seperti layang-layang dengan tali putus. Cedera ganda pada tubuh dan jiwanya langsung membuat monyet besar itu meludahkan air liur. Selama proses terbang mundur, ia bahkan menarik postur berkepala 3 dan 6 tangan. Ledakan. Hewan peliharaan lain dipaku ke dinding, membuat semua penjinak binatang Minghua melebarkan mata mereka karena terkejut dan diam. Seluruh tempat itu sunyi. Satu persatu, kontestan Minghua dan Emi Rui membuka mulut lebar-lebar karena tidak percaya. Mustahil. Legenda Katavi berbicara. Roh pedang ini, di area kontestan Minghua, spirit medium kuasi legendaris lainnya berdiri dengan ekspresi terkejut yang tidak bisa dipahami. Ketika Presiden Xia dan Direktur Zong melihat bahwa Qitong tidak memiliki alat peraga kali ini dan juga meledak dengan kekuatan yang begitu kuat, mereka juga membuka mulut lebar-lebar. Roh pedang ini sebenarnya sangat kuat. Ini, Raja Surgawi Zhou dan yang lainnya juga terkejut. Ketika Zheng Hai dan Raja Surgawi Zhou melihat bahwa Si Yu begitu ganas, mereka langsung terdiam. Qitong. Kali ini, Si Yu tidak memilih untuk berhenti saat dia berada di depan. Ini karena meskipun serangan tadi sangat ganas, itu baru saja mengalahkan kera api surgawi emas merah kembali ke keadaan normal. Itu tidak menyebabkan cedera yang terlalu serius. Dia harus mengejar kemenangan. Di sisi lain, Emi Rui tampak cemas. Dia ingin membiarkan kera api surgawi emas merah memasuki keadaan berkepala 3 dan 6 tangan lagi. Namun, kecepatan Qitong terlalu cepat. Terlebih lagi, kondisi Red Gold Divine Fire AP benar-benar tidak terlalu baik. Itu tidak bisa lagi menahan kekuatan Dharma Idol. Saat kera api surgawi emas merah akan menggunakan keterampilan pemulihannya, pedang api ringan langsung tiba dan menyerang. Mengaum. Saat kera api surgawi emas merah meraung, tubuhnya ditembus lagi, penuh luka. Kalian. Pada saat ini, Emi Rui akhirnya mengalami apa yang dirasakan Karen barusan. Dia merasa otaknya kosong, tidak mengerti mengapa roh pedang Si Yu begitu kuat. Di Minghua, dia telah bertarung melawan undead yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan undead dari Kailuo yang kuasi legendaris yang dia lawan tidak merasa seganas roh pedang ini. Dia marah. Saat ini, Emi Rui hanya ingin menghabisi Si Yu dengan cepat. Dia mengambil napas dalam-dalam dan sosok kera api surgawi emas merah menghilang. Setelah itu, seekor merak besar setinggi 6 hingga 7 meter berdiri di tanah dengan bulu-bulu emas dan hijau terjalin. Ekornya bergetar dan berkedip-kedip dengan cahaya seperti kilau logam. Melihat perubahan hewan peliharaan, meskipun Bistamer Minghua masih shock, mereka dapat dengan jelas memahami suasana hati Emi Rui saat ini. Bab 469, Si Yu tanpa stamina, 4. Dia langsung mengirimkan kartu trufnya. Dia berencana untuk memberi pelajaran kepada lawannya. Emi Rui memanggil hewan peliharaannya, Golden Phoenix Dragon Sparrow. Kurang dari nama lebih besar dari Golden Phoenix Dragon Sparrow. Atribut, logam. Level balap tuan tingkat menengah. Tingkat pertumbuhan, tingkat raja. Poin energi, 5, 960,000. Inilah akhirnya. Seperti Karen, Emi Rui tampaknya tidak ditenangkan jika dia tidak mengatakan apa-apa. Begitu dia selesai berbicara, tatapan Golden Phoenix Dragon Sparrow menjadi dalam saat dia mengangkat bulu ekornya yang berwarna emas dan hijau. Saat sayapnya terbuka, bakat Emi Rui juga diaktifkan, memberikan Golden Phoenix Dragon Sparrow kemampuan untuk mengaktifkan Dharma Idol-nya. Menuju roh pedang, mereka secara alami tidak berani gegabah dan langsung memasuki kondisi terkuat. Dalam sekejap, arena besar itu menjadi gelap. Seolah-olah mereka telah memasuki domain lain. Pada saat yang sama, 1000 mata emas terbuka di wilayah gelap dan menatap Si Yu dan Qitong bersama Emi Rui dan Golden Phoenix Dragon Sparrow. Perubahan seperti itu membuat semua penonton berdiskusi. Dharma, domain 1000 mata. Dalam sekejap,
Nilai energi Golden Phoenix Dragon Sparrow mencapai angka 20 juta. Dalam keadaan ini, ia benar-benar memiliki kemampuan untuk melawan tuan yang lebih lemah. Selain itu, Golden Phoenix Dragon Sparrow mengendalikan tubuh emas abadi. Ini adalah kekuatan pertempuran terkuat Emirui. Akhirnya di sini, pada saat berikutnya, pencegahan yang tak tertandingi meletus dari 1000 mata lagi. Pencegahan domain 1000 mata jelas berkali-kali lebih kuat daripada pencegahan monyet raksasa tadi. Itu sudah cukup untuk menekan makhluk tingkat raja manapun. Pada saat yang sama, cahaya kemasan mengembun di 1000 mata. Gerakan pamungkas elemen ganda super metal dan ringan, Golden Annihilation Divine Light, mengunci Chitong. Di sisi lain, Emirui mengerucutkan bibirnya, berharap bisa menghabisi lawannya di sini. Ledakan. Kemudian, seberkas cahaya yang memenuhi langit bermekaran dari 1000 mata. Cahaya keemasan menyelimuti langit dan bumi, dan tidak mungkin untuk menentukan dari mana serangan itu berasal. Atau lebih tepatnya, dengan begitu banyak mata yang menguncinya, seluruh tempat menjadi target. Namun, meskipun Emirui menunjukkan kekuatan yang tak tertandingi lagi kali ini, pemandangan itu sangat sunyi. Terutama Beastamers dari Dong Huang, yang tiba-tiba menelan ludah dan memikirkan sesuatu. Langkah Emirui memang kuat. Namun, itu, sepertinya bukan batas dari Undead Jenderal Mu Huiyin. Semua orang tiba-tiba teringat Siyu menghancurkan negara bagian khusus yang Gao Xuan masuki di Liga Nasional. Roh pedang ini, masih bisa merasuki Siyu. Setelah 10.000 pedang menjadi satu, kepemilikan lagi. Sama seperti semua orang memikirkannya, adegan ini muncul. Di bawah cahaya keemasan, sosok mayat hidup, Chitong, langsung menghilang dari tempat kejadian. Pada saat yang sama, api merah meletus dari tubuh Siyu dan melesat ke langit. Dalam sekejap, dunia berubah dan domain 1000 mata bergoyang. Di bawah cahaya api, tatapan Siyu sepertinya mengandung api juga. Warna matanya berangsur-angsur berubah ke arah mata terbakar Chitong. Dengan ledakan, aura spiritual yang ganas seperti nyala api matahari berubah menjadi nyala api yang melilit seluruh tubuh Siyu. Pada saat ini, seluruh tubuh Siyu bahkan lebih kurus tapi lebih kuat. Terlebih lagi, pada saat ini, rambut Siyu benar-benar berubah menjadi merah cerah. Kulitnya bahkan lebih cerah di bawah penerangan energi spiritual api. Aura Siyu benar-benar berubah saat dia melangkah ke wilayah penguasa. Kekuatan awalnya sangat menakutkan Chitong meningkat lagi. Pada saat ini, kekuatan Siyu dan yang lainnya benar-benar melebihi batas level raja saat kambing hitam kedua mati. Jangan lupa, Undead bisa merasukimu. Beastamers dengan bakat telepati tidak sepenuhnya tidak berguna dalam pertempuran. Mungkin dia bisa menjadi liontin untuk hewan peliharaannya. Saat suara Siyu jatuh, di seberangnya, tatapan Emirui langsung menjadi linglung, dan dia mengungkapkan ekspresi tidak percaya lagi. Karena saat Siyu berubah, api yang melonjak ke langit saja menyebabkan retakan dengan berbagai ukuran yang langsung muncul di Tousanai Domain, terbakar dengan api. Jiu. Kemudian, dengan teriakan tinggi, nyala api meletus. Seekor phoenix yang mengejutkan mungkin tersapu dari api, dan api oranye yang melesat ke langit benar-benar memenuhi langit. Api yang menyilaukan merobek domain 1000 mata dan menerangi tempat itu lagi. Pada saat yang sama, hantu burung merah besar yang berapi-api membubung dalam nyala api di udara. Bulu ekor oranye merahnya yang mempesona sangat panjang. Pada tubuhnya yang sempurna, mahkota bulu seperti mahkota di kepalanya, bulu-bulu yang mempesona, sayap yang bersinar, penampilan yang penuh warna, dan tangisan yang menyenangkan semuanya menunjukkan kekuatan Raja Burung. Di bawah kekuatan Raja 100 Burung, kekuatan Golden Phoenix Dragon Sparrow di seberangnya langsung hancur, membuatnya tidak bisa bernapas. Atribut dan garis keturunannya sama-sama ditekan. Di saat berikutnya, Siyu yang berambut merah dan bermata merah muncul di Golden Phoenix Dragon Sparrow dengan kecepatan yang sangat cepat, hampir seolah-olah dia telah berteleportasi. Tubuh emas abadi, cahaya keemasan. Melihat adegan ini, mental Emirui hampir kacau hingga ekstrim. Dia berharap Golden Phoenix Dragon Sparrow dapat mengandalkan tubuh emas abadi dan cahaya keemasan untuk menahan serangan musuh. Aku sudah menunggu tubuh emas abadimu, pikir Siyu yang jatuh. Pada saat berikutnya, Siyu menekan pedang saling ke musuh lagi. Kemudian, dengan ledakan, tanah runtuh, dan lubang besar berdiameter lebih dari 10 meter muncul. Dengan ledakan keras dan teriakan,
tubuh besar Golden Phoenix Dragon Sparrow langsung ditekan ke bawah tanah. Ledakan. Ledakan keras terdengar untuk kedua kalinya, dan asap dan ular api segera memenuhi langit. Bab 470, Siyu, yang kelelahan 5. Pada saat yang sama, Golden Phoenix Dragon Sparrow mengaktifkan tubuh emas abadinya. Kerusakan besar berubah menjadi kekuatan hidup Golden Phoenix Dragon Sparrow sampai batas tertentu, secara langsung memungkinkannya untuk menahan serangan terkuat Chitong dan Siyu. Pada saat yang sama, seluruh tubuh Golden Phoenix Dragon Sparrow di lubang besar memancarkan cahaya keemasan yang intens dan menyilaukan. Cahaya keemasan membawa kekuatan tolak yang kuat, langsung memantul Siyu dan Chitong, yang menekan tubuh Golden Phoenix Dragon Sparrow, kembali ke udara. Berdengung, Siyu terbang di udara dan menstabilkan tubuhnya. Pada saat ini, bahkan kambing hitam kedua telah benar-benar mati. Efek samping yang kuat dari kepemilikan mulai menumpuk pada Siyu dan Chitong sendiri. Memikirkan menghabiskan beberapa hari untuk menyingkat kambing hitam, Chitong merasa tertahan. Namun, itu semua sepadan. Kurang dari nama lebih besar dari tubuh emas abadi. Merekam berhasil. Lagi, pada saat berikutnya, sebelum Siyu bisa bersukacita lama, suara marah Emi Rui terdengar. Melihat bahwa serangan Siyu dan Chitong tidak cukup untuk langsung membunuh Golden Phoenix Dragon Sparrow, dia santai. Selama dia tidak kalah, masih ada harapan. Ledakan. Fragmen Tousan Eye Domain yang hancur perlahan mengembun lagi. Di lubang besar di bawah, Golden Phoenix Dragon Sparrow juga perlahan terbang, ribuan matanya dipenuhi amarah. Melihat ini, Siyu mengerutkan kening. Jika keterampilan itu direplikasi, siapa yang masih akan melawan benda ini? Pergi. Di langit, Siyu langsung melemparkan pedang Chitong ke bawah. Berdengung, berdengung, berdengung. Tepat pada saat itu, di bawah ekspresi tercengang semua orang, roh pedang api yang bahkan bukan pedang besar bagi Siyu secara langsung meningkat menjadi 100 meter selama musim gugur, menjadi pedang besar yang mengguncang langit dan bumi. Itu menyapu pencegahan yang menakutkan dan terjalin dengan kekuatan Yang dan Yin saat jatuh. Di bawah peningkatan transformasi raksasa, kekuatannya hanya beberapa kali lebih besar dari sebelumnya. Itu membuat Emi Rui dan Golden Phoenix Dragon Sparrow membuka mulut mereka dengan bingung. Sebelumnya, jika bukan karena sulit untuk meniru keterampilan dengan pedang sebesar itu, Siyu akan lama meletus. Ledakan. Di arena, tepat ketika Golden Phoenix Dragon Sparrow terbang, saat berikutnya, pedang sepanjang 100 meter itu menekan lagi. Bahkan jika tubuh emas abadi dapat mengubah beberapa luka menjadi kekuatan hidup, dalam menghadapi kekuatan absolut, jangkauan transformasi sama sekali tidak cukup untuk menghidupkannya kembali. Lagi pula, tingkat kemahirannya terlalu rendah. Jiu, dengan desisan dan ledakan, tempat itu langsung berubah menjadi reruntuhan. Sosok Emi Rui juga langsung terlempar keluar dari venue. Dalam sekejap mata, hasilnya diputuskan. Di bawah kabut debu besar, sosok menyedihkan dari Golden Phoenix Dragon Sparrow jatuh ke reruntuhan. Emi Rui dikirim terbang ke kejauhan setelahnya. Wajahnya pucat saat dia setengah berlutut di tanah. Dia menopang tubuhnya dengan satu tangan dan memiliki ekspresi tidak percaya. Di sisi lain, Siyu dan Chitong juga telah mundur dari status kepemilikan dengan beban yang sangat besar. Mereka sangat lelah. Untungnya, dengan api generasi dan fisik Siyu yang sebanding dengan binatang buas tingkat raja, Siyu tidak perlu mengkonsumsi energi sebanyak pihak lain. Siyu sudah terbiasa dengan semua serangan hewan peliharaannya sekaligus. Chitong masih bisa menerimanya dan mengayunkannya satu atau dua kali. Pada saat ini, saat hasil ronde ini diputuskan, semua Beastamers yang hadir telah kehilangan kemampuan mereka untuk berbicara. Mereka tercengang oleh kekuatan mengejutkan Siyu. Terutama dua legenda Ming Hua. Mereka tidak bisa mengerti bagaimana jenius kuasi legendaris mereka bisa dihancurkan oleh satu orang dan satu pedang berturut-turut. Mustahil. Legenda Katavi, yang bangga dengan Emi Rui, berdiri tak percaya. Dia tidak bisa menerima bahwa muridnya dikalahkan oleh bakat telepati tingkat 5 Beastamer. Legenda lainnya juga memiliki ekspresi serius. Dia menarik legend Katavi untuk menenangkannya. Meskipun Presiden Xia dan Direktur Zong, yang berada di panggung yang sama, tampak tenang di permukaan, mereka hanya tampak tenang di permukaan. Hati mereka sama terkejutnya dengan para kontestan dan penonton di bawah panggung. Mungkinkah ini adalah kekuatan sejati Siyu?
Liga Nasional benar-benar baby cup. Sesaat kemudian, aku mengakui kekalahan. Di arena yang sunyi, Emi Rui, yang berada di seberangnya, merasa marah sejenak. Dia merasakan situasi kekuatan fisiknya dan mempertimbangkan kekuatan-kekuatan utama ketiga. Dia diam sejenak dan tidak membicarakannya dengan siapapun. Dengan dua kekuatan utama dikalahkan, dia langsung mengangkat kepalanya dan menatap Siyu, ingin sangat mengingat penampilan Bistamer Dong Huang ini dan mengakui kekalahan. Dalam situasi ini, dia tidak bisa lagi mengalahkan Siyu. Saat Emi Rui mengaku kalah, kontestan Minghua dan Dong Huang membuka mulut mereka sedikit. Minghua menatap Siyu dengan ketakutan. Dong Huang menatap Siyu dengan kaget, terutama Raja Surgawi Zhou. Rasa bahayanya telah mencapai ekstrim. Dia terus merasa bahwa kekuatan orang ini tidak hanya bisa merebut berita utama, tetapi juga peringkatnya. Tetapi pada saat berikutnya, Raja Surgawi Zhou tercengang. Batuk. Saat Emi Rui mengaku kalah, Siyu langsung tercengang. Wajahnya langsung berubah pucat. Dengan pengalaman eterealisasi dari kecakapan Dao, dia bertindak seolah-olah dia telah menghabiskan terlalu banyak energi. Dari keadaannya, dia terlihat 100 kali lebih lemah dari Emi Rui. Tidak ada yang bisa menemukan kesalahan padanya. Kamu sangat kuat dan telah memaksa kami sampai batasnya. Keadaanku tidak cocok untuk pertempuran lagi. Mari kita serahkan pertempuran berikutnya kepada yang lain. Petik 2. Saat Siyu selesai berbicara, Emi Rui, yang berada di seberangnya, pertama kali tercengang. Kemudian, Chitong yang berada di samping Siyu juga tercengang. Chitong, apakah kamu sudah mencapai batasmu? Bukankah itu karena dia ingin pergi ke tempat ibu naga untuk makan daging panggang dan tidak mau repot untuk bertarung?